Ukuran kekayaan dalam masyarakat ekonomi kapitalis adalah banyaknya komoditi yang diproduksi atau yang berada dalam masyarakat tersebut, yang berarti bahwa wujud fisik atau nyata kekayaan adalah komoditi. Dari itu, Marx akan memulai analisis terhadap sistem ekonomi kapitalis dengan analisis komoditi. Dalam subbab pertama, Marx mencoba menjelaskan bahwa komoditi atau barang dagang memiliki dua komponen inti yang saling bertolak belakang, namun sekaligus merupakan kesatuan yang tak terpisahkan, yaitu substansi atau badan material dari barang dagang dan besaran nilai yang terkandung di dalamnya. Kita dapat menyebut yang pertama sebagai nilai guna dan yang kedua sebagai nilai atau value. Perlu ditekankan, nilai guna hubungannya dengan kualitas dan nilai hubungannya dengan kuantitas. Dalam pemahaman umum, nilai suatu benda sering dihubungkan dengan kualitas benda tersebut. Walaupun benar, tapi itu tidak sepenuhnya. Makanan tinggi nutrisi lebih berkualitas daripada makanan rendah nutrisi. Berlian lebih berkualitas, secara estetik lebih enak dipandang oleh mata daripada batu. Kualitas mengarah pada bagaimana suatu benda memuaskan kebutuhan atau keinginan manusia. Entah kebutuhan itu muncul dari perut, pikiran, atau perasaan, yang pemuasannya atau konsumsi akan benda tersebut dilakukan melalui indera-indera manusia. Kualitas barang tersebut membuatnya memiliki sisi nilai guna atau use value. Karena itu, nilai guna barang memiliki karakteristik indrawi karena kita dapat menikmati atau mengkonsumsi suatu barang hanya melalui panca indera kita. Ketika kita ingin memuaskan rasa penasaran, contohnya terhadap teori Marxisme, kita membaca buku. Membaca membutuhkan mata sebagai jembatan antara buku dan pikiran. Atau kita mendengarkan ceramah di YouTube yang membutuhkan indera pendengar. Jadi kegunaan suatu barang hanya dapat kita nikmati melalui properti atau badan fisik dari suatu barang. Sekarang kita tahu apa itu nilai guna atau use value, yaitu badan fisik dari komoditi, yang hanya melaluinya kegunaan suatu benda dapat kita nikmati. Sebelum membahas nilai, pertama-tama kita akan membahas tentang nilai tukar atau exchange value terlebih dahulu. Dalam masyarakat ekonomi kapitalis, selain sifatnya sebagai alat pemuas kebutuhan manusia, sisi nilai guna dari suatu komoditi memiliki sifat lain, yaitu sebagai materi pembawa nilai tukar atau exchange value. Suatu benda memiliki banyak nilai tukar. Misalnya kipas angin. Dalam hal ini uang kita abaikan dulu. Katakanlah satu kipas angin dapat ditukar dengan 5 baju, dengan 10 butir telur, dengan 2 sepatu, dan dengan 8 ekor ayam. Dari itu, umpama kita ingin menjual 5 butir telur, maka nilai tukarnya harus setengah kipas angin, 2,5 baju, 1 sepatu, dan 4 ekor ayam.
Jadi sebagai nilai tukar, komoditi-komoditi tersebut harus dapat tergantikan satu sama lain. Kenapa komoditi-komoditi dapat tergantikan satu sama lain? Karena ada komponen umum yang terkandung dalam komoditi-komoditi tersebut. Nilai tukar tidak lain dan tidak lebih dari mode ekspresi dari suatu hal yang sama tersebut. Kesamaan antar komoditi mengisyaratkan bahwa terjadi penghilangan atau abstraksi terhadap karakteristik indrawi atau kegunaan dari komoditi. Jika kita menyisihkan nilai guna dari komoditi, karakteristik yang tersisa adalah sebagai produk atau hasil kerja. Dan hasil kerja manusia yang tersisa dari abstraksi komoditi dari kegunaannya inilah yang disebut Marx sebagai nilai atau value. Jadi kesamaan dari komoditi-komoditi yang beraneka ragam adalah karena mereka merupakan hasil dari kerja manusia. Perlu diingat, agar suatu benda dapat menjadi komoditi, maka ia harus memiliki dua hal, yaitu nilai guna atau properti fisik komoditi dan nilai atau hasil dari kerja manusia. Suatu benda dapat memiliki nilai guna tanpa memiliki nilai, yaitu kegunaannya terhadap manusia tidak perlu dijembatani oleh kerja manusia, seperti udara, sungai, hutan, dan lain-lain. Suatu benda juga dapat berguna dan merupakan hasil kerja manusia tanpa perlu menjadi komoditi. Seperti seseorang yang memproduksi suatu barang untuk kebutuhannya sendiri dan bukan untuk dijual atau ditukarkan dengan barang lain. Maka syarat lain untuk menjadi komoditi ialah barang tersebut harus berada dalam hubungan pertukaran dengan barang lain, atau harus menjadi alat pemuas orang lain melalui medium pertukaran. Kembali ke nilai. Nilai suatu komoditi merupakan kerja manusia yang terkandung dalam komoditi tersebut. Maka sifatnya abstrak, tidak lagi konkret. Abstrak dalam artian kerja manusia yang terkandung dalam suatu komoditi tidak lagi dipandang sebagai hasil kerja konkret dari pembuat kipas, pembuat baju, pembuat sepatu, maupun peternak. Kita menyisihkan sifat konkret dari kerja untuk mendapatkan kesamaan yang terkandung dalam komoditi-komoditi berbeda, yaitu sama-sama hasil kerja manusia. Di awal, kita menyebut bahwa nilai hubungannya dengan kuantitas. Nilai diukur dengan kuantitas hasil kerja yang terkandung dalam komoditi tersebut. Kuantitas ini diukur menggunakan durasi kerja, yaitu jam, hari, dan lain-lain. Semakin lama suatu barang dibuat, semakin tinggi nilainya. Tapi tidak berarti bahwa orang yang malas-malasan, yang lama dalam mengerjakan suatu hal, nilai produksinya akan tinggi. Ukuran nilai ini dipengaruhi oleh lama waktu kerja yang normal dalam suatu masyarakat tertentu, di dalam kondisi produksi yang normal, dengan keahlian serta intensitas kerja rata-rata. Hal lain yang dapat memengaruhi ukuran nilai adalah pengaplikasian teknologi baru, seperti traktor yang menggantikan cangkul di sawah. Hal tersebut
dapat menurunkan nilai padi karena intensitas kerja manusia lebih sedikit saat dibandingkan dengan hanya menggunakan cangkul. Kondisi lingkungan juga dapat memengaruhi nilai komoditi, seperti kekeringan yang membuat gagal panen.